Ya soal, sampai sekarang tidak kunjung, terwujudnya pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak, Prabowo ini lebih karena ganjalan dari Ibu Megawati atau lebih karena tekanan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Tapi kalau saya menyimak pernyataan dari para, petinggi Gerindra maupun petingginya PDIP sebenarnya udah nggak ada hambatan di antara mereka berdua, justru malah saling menunggu, kata Hasim sudah 2 tahun ini Pak Prabowo nunggu. Ya, kita mau nggak mau kalau begini menyimpulkan bahwa ini ada yang dominan tekanan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Bayangkan misalnya kalau pertemuan dengan Ibu Mega tertunda sampai kabinet itu sempurna, itu artinya gejala yang kita sebut faksionalisasi atau ya faksionalisme, artinya faksi-faksi di dalam kabinet Pak Prabowo nanti itu akan saling menduga ada apa, kenapa kami sudah dipanggil sementara dasar legitimasi dari kabinet Pak Prabowo masih tertunda, itu legitimasi dengan ikut sertanya PDIP. Kan tetap kita tahu bahwa kapasitas PDIP untuk tetap menjaga jarak dengan kekuasaan itu masih ada tuh, terutama karena di dalamnya ada Gibran. Kan soal ini kan soal yang postulatif bagi PDIP. Gibran itu ada sesuatu yang pasti akan jadi alasan utama. Mungkin sekali PDIP tidak bisa ucapkan itu, tetapi kelihatannya soal Gibran ini kan membekas jauh tuh. Jadi Gibran adalah faktor yang tetap akan diingat sebagai semacam duri di dalam daging kabinet nanti. Nah, Ibu Mega mungkin mau memastikan itu sambil menunggu suasana batin yang tepat. Tapi sambil menunggu suasana batin, reaksi publik udah tumbuh lebih awal bahwa kabinet ini kabinet yang gemuk, kabinet ini seolah-olah disusun dengan kekurang mandirian Prabowo karena tekanan partai-partai atau negosiasi yang masih berlangsung antara tokoh dengan presiden terpilih, atau banyak tokoh sebetulnya yang menunda atau menunggu kejelasan status Gibran. Jadi semua soal itu akhirnya membuat kita menduga kuat bahwa sifat tentatif dari kabinet Prabowo adalah hal yang masuk akal. Dengan kata lain, belum ada kepastian kendati para calon menteri ini sudah menandatangani semacam kesiapan, atau mungkin bukan fakta integritas, tapi kesiapan untuk membantu Prabowo. Nah, kesiapan itu yang menjaminkan bahwa kabinet pasti akan dilantik, tetapi bagi Prabowo ya kesiapan dari mereka yang diminta membantu. Tetapi nanti kalau ada perubahan politik dalam 2-3 hari ini, bisa juga kesiapan itu sekedar daftar tunggu, kan itu soalnya tuh. Dan di atas semua isu ini, tetap kita lihat isu utamanya adalah Jokowi tetap berupaya untuk mengintervensi atau memasukkan unsur-unsur kepentingan dia dan dinastinya ke dalam kabinet Prabowo. Nah, orang-orang yang beredar di dalam kabinet itu tentu ia juga menunggu nasibnya. Jangan-jangan yang disebut undangan itu sekedar untuk menguji atau menginformasikan pada publik bahwa proses rekrutmen kabinet sudah berlangsung, tetapi belum ada sesuatu yang final, sesuatu yang decisive, yang secara decisif sudah final itu. Dan kita tunggu dalam 2-3 hari mungkin masih ada pemanggilan calon-calon menteri lagi. Nah, dengan melihat situasi sekarang ini, apakah dengan begitu berarti nama-nama menteri ini belum pasti, belum sepenuhnya pasti. Dalam pengertian artinya ini oke,